Halo teman-teman semua, kali ini saya akan review Eiger Elliptic Solaris 65 liter. Carrier ini merupakan replacement ya dari carrier saya yang lama, Carimor yang Woman Series yang warna abu-abu yang punya akses di bagian depan sini sampai ke bawah. Pertama saya beli carrier ini karena saya kira ini ada akses port yang di bagian depan. Akses port ini saya kira bisa mengakses ke bagian kompartemen utama dari carrier ini. Ternyata dia terpisah, jadi betul-betul dia tidak berhubungan ke bagian dalam. Nah, jadi dari review kali ini saya nggak akan bahas semua fiturnya, saya akan bahas fitur utamanya yaitu di bagian frame, karena sangat sulit menemukan review untuk spesifik di bagian frame. Tapi tambahannya ya kita akan bahas masalah kompartemen ini nanti. Oke. Iya, jadi pada saat saya beli ya memang dia dari penjelasan Eiger sendiri sih dia punya dua kompartemen ya dari beberapa review di channel-channel yang lain. Nah, di kompartemen yang bawah ini sendiri dia punya sekat antara kompartemen yang bawah untuk menyimpan yang ringan-ringan ya, karena untuk penyimpanan carrier sendiri kita letakkan benda-benda yang ringan tuh jauh dari center of mass dari tubuh kita. Nah, carrier ini untungnya bagian bawahnya masih bisa diakses dari luar, jadi nggak langsung satu bagian. Ya, jadi kalau dari review-review di channel lainnya, penyekat ini tuh memang seolah-olah tidak bisa tergabung sama kompartemen utama. Tapi yang tidak pernah dibahas adalah si penyekat ini punya resleting sendiri di bagian bawahnya ini. Jadi ada dua lapis ya resleting, yang satu dari bagian luar untuk membuka atau menutup yang kompartemen ini. Yang kedua adalah resleting untuk membuka pembatas kompartemen. Nah, jadi bagus sekali ya. Jadi pembatas itu benar-benar tertutup, tidak ada lubang di tengah-tengahnya kayak yang pakai tali kompartemennya. Nah, kalau yang ini rain cover, yang saya pegang ini rain covernya nempel sama si flap yang bawah. Nah, si pembatas ini sendiri bisa dibuka, jadi bisa full terkoneksi. Jadi kalau kalian punya tenda yang agak panjang framenya, itu masih bisa sampai ke bawah dari carrier ini sendiri. Nah, ini adalah feature yang sangat bagus. Kenapa? Karena kompartemen splitter ini dia full tertutup. Beda seperti yang splitter kalau dia menggunakan tali. Jadi tengah-tengahnya ini ada lubang yang kalau kita punya makanan atau benda-benda kecil ini bisa jatuh ke bawah dan mengotori si jaket ataupun sleeping bag atau pakaian kering kita di bawah. Nah, jadi untuk feature ini saya sangat senang adanya splitter yang full nutup, jadi nggak tergabung dengan kompartemen utama. Oke, feature itu cukup bagus ya. Selanjutnya kita akan bahas tentang kompartemen utamanya ini. Dia bukan kompartemennya, tapi kita akan bahas tentang frame-nya sendiri gitu. Nah, nanti kita lihat ya. Jadi pada saat ini carrier dibuka, ini cukup besar ya. Ini yoga mat yang ukuran 70 atau 60 cm, mungkin seukuran tenda. Oke, kemudian kita akan lihat bagian dalam dari carrier ini. Jadi di bagian punggung dari carrier ini terdapat sebuah kompartemen ya, dan ini tidak bisa diisi apapun. Nah, di sini terlihat adanya frame. Nah, kita buka dulu. Nah, di sini terlihat seperti ada 3 buah frame, tapi sebenarnya ini hanya ada satu frame yang dari atas ke bawah. Nah, yang di samping ini adalah untuk penyangga bagian atas saja, yang sebenarnya hanya akan menyatu di frame utamanya. Nah, jadi tidak seperti carrier yang zaman dulu ya, yang bentuknya X sampai ke bawah. Itu ini hanya menyatu, mungkin hanya sepertiga dari panjang
frame utamanya. Jadi frame 2 di bagian samping ini sebenarnya tujuannya adalah untuk menjaga agar benda-benda yang terletak di bagian atas itu tidak kemana-mana ya. Jadi ditopang oleh frame itu sehingga bentuknya tetap bagus gitu, tidak bergeser bebannya ke arah yang lebih tidak seimbang. Nah, di dalam sini jadi saya akan perlihatkan frame 2 buah itu sebenarnya akan menyatu di bagian ke bagian tengah, tapi tidak menyatu secara struktur langsung, tapi hanya disatukan oleh jahitan tempat penyimpanan dari frame samping yang kecil itu. Ya, bentuknya seperti ini. Jadi kenapa saya bahas frame ini? Karena memang untuk frame itu sendiri sulit ya ditemukan di channel-channel lain, kecuali kita bisa datang ke Eiger Store-nya. Nah, jadi ini kalau saya tarik frame utamanya, di sini bentuknya adalah bentuk seperti menyerupai punggung, jadi bagus sekali ya. Jadi pada dasar bentuk awalnya itu melengkung seperti ini, memimik bentuk punggung manusia. Jadi frame ini membantu agar bebannya itu terdistribusi dengan baik, dan kontak dengan punggung kita juga jadi lebih bagus gitu, karena bentuknya disesuaikan seperti punggung manusia pada umumnya, rata-rata punggung manusia. Nah, kita simpan lagi tempatnya, jadi itu biarkan saja, jangan dimasukin barang-barang. Nah, jadi carrier ini berbeda dengan carrier saya yang lama ya. Kalau carrier saya yang lama itu frame-nya dari atas sampai ke bawah sini. Ya, jadi carrier yang lama saya memang bentuknya seperti X gitu frame-nya, dan dia itu terletak di bagian luar ya. Jadi pada saat plastik di bagian bawahnya itu rusak, jadi nggak bisa dipakai lagi. Ya, di bagian penyangga pinggang di sini. Jadi plastiknya rusak, jadi frame-nya ya nggak menahan beban apapun gitu, malah jadi menyakiti punggung. Lalu kemudian di bagian punggung ini terlihat adanya adjuster untuk padding di bagian pundak. Jadi ada small, medium, and large. Jadi kalau ukuran badan kalian tuh kecil atau besar bisa disesuaikan lah. Jadi bisa dinaikkan atau diturunkan si bagian pundaknya ini. Nah, katanya sih ini teknologi baru namanya Aerovoid System apalah, padahal sebenarnya ya biasa aja kayak carrier yang lain. Oke. Untuk di bagian punggungnya ini sendiri, padding di bagian punggungnya itu ada ridges-nya ya, jadi ada kayak naik dan turun gitu loh. Jadi ada yang kayak punggungan, ada yang kayak lembahnya gitu. Nah, tujuannya untuk memaksimalkan pertukaran udara sih dengan punggung kita. Nah, di paddingnya sendiri ini dia ada rongga-rongga di dalam foamnya itu sendiri. Jadi di bawah si jaring-jaring ini tuh ada bulet-buletan yang jadi foamnya itu berlubang gitu. Nggak kelihatan ya dari sini, tapi coba nanti kita lihat lebih dekat dari kamera. Nah, kelihatan nggak tuh yang titik-titik hitam itu adalah lubang-lubang di foamnya sendiri. Jadi di bawah jaring-jaring itu ada foamnya kan. Nah, foam itu ada lubang-lubangnya. Jadi memang bagus sih untuk pertukaran udara, jadi nggak keringetan. Nah, untuk carrier yang dipakai selama 3-5 hari kayaknya bagus kalau ada foam yang ya bikin punggung kita nggak sering berkeringat lah gitu. Jadi ya cukup nyaman sih buat dipakai untuk jauh-jauh. Nah, jadi sebenarnya ada tiga bagian ini itu sama ya, bagian punggung kanan kiri dan bagian bawah. Tapi dan yang berbeda itu di bagian padding untuk di pundak dan di pinggang. Nah, ini paddingnya memang lebih lembut dari carrier sama yang lama yang Carrymore itu ya. Dan ini memang dari review-review di channel-channel yang lain katanya sih lebih lembut dari Eiger yang lebih mahal. Saya sih nggak nyobain yang lebih mahal soalnya. Ya, tapi dibandingkan dengan Eiger yang Carrymore saya yang lama ini lembut banget. Padahal kalau kondisinya baru ya itu memang lebih lembut si Eiger ini. Oke, menurut saya itu sih ya yang paling penting itu adalah adjustment untuk di bagian punggung ini, karena tujuannya sebenarnya untuk supaya beban itu bisa terdistribusi merata ya. Nah, ini dihubungkan dengan velcro, perepetan lah kalau orang bilang teh. Velcro itu
Nah ini kita coba lihat, nggak kelihatan. Oke, coba kita lihat. Nah itu ada velcro-nya, jadi di bagian punggung itu, nah ini bisa kebuka semuanya nih. Jadi bisa kayak copot gitu tapi enggak. Nah ini bisa yang untuk yang kalau badan kalian kecil, di adjust di size yang S supaya jarak antara pundak dan di bagian pinggang itu dekat karena badan kita kecil ya. Nah tujuannya kan sebenarnya untuk mendistribusikan beban di bagian pundak itu sama bebannya dengan yang di bagian pinggang gitu. Jadi kalau pinggangnya terlalu jauh ke bawah malah dia ngikat di bagian panggul atau pantat, dan beban kita sebenarnya ditopang oleh yang di pundak aja, jadi sakit. Nah makanya harus di-adjust sesuai dengan panjang badan kita. Nah jadi kalau memang pas ukurannya terhadap jadi beban itu bisa terdistribusi merata di pinggang dan di pundak, jadi nggak semata-mata pundaknya yang menopang semua beban gitu. Nah inilah guna pengikat di pinggang itu. Jadi bisa membagi beban dengan rata antara pundak dan pinggang, sehingga perjalanan yang jauh pun jadi lebih nyaman karena ya bebannya terdistribusi ke badan kita. Ya itu aja sih sebenarnya, carrier ini menjadi pilihan buat saya untuk pendakian selanjutnya. Semoga teman-teman yang pengen lihat feature carrier ini menjadi terbantu dengan adanya video ini. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semoga bermanfaat. Salam lestari.